Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Jumat 2 April 2021 kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah wafatnya Tuhan Yesus. Pagi tadi kita sudah melaksanakan ibadah tentang penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus hingga di Bukit Golgota, dan siang menjelang sore ini kita akan melaksanakan ibadah kematian atau wafatnya Tuhan Yesus. Karena pada saat ini ibadah wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib adalah pukul 15. Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan untuk mengikuti kegiatan pelayanan Gereja Kristen Jawa Jakarta dengan mendukung dalam doa, daya dan dana, serta dapat mengikutinya dalam warta gereja minggu di website GKJ Jakarta. Marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hosea Sudarna Estia.
Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku ibadah kematian Tuhan Yesus ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam damai, salam damai, salam, damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu Bapa dan Saudara, ketika ia memasuki kota Yerusalem, orang banyak menyambut dengan sorak-sorai, melambaikan daun palma, menghamparkan pakaian dan merelakan untuk diinjak keledai yang ditunggangi Yesus. Ketika ia menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan, orang banyak berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Yesus. Tapi ketika ia ditangkap, disiksa, dan digantung di kayu salib, kemanakah orang banyak itu? Di manakah suara riuh mengeluh-elukannya? Saat ini ia sendiri tergantung di salib. Bahkan para murid pun bersembunyi hingga kematiannya. Suara pukulan palu ke paku itu seakan terus ku dengar begitu kuat. Suara teriakan Yesus saat paku menembus tangan dan kakinya seakan begitu lekat di telingaku. Wajah pucat dengan lumuran darah tertunduk dengan mahkota duri di kepala, seakan tak pernah hilang dari pandangan mata. Apa yang kita lakukan ketika mendengar ketidakadilan dan penindasan terjadi? Apa yang kita lakukan ketika mendengar teriakan orang yang mengalami pelecehan dan kekerasan? Apa yang kita lakukan saat melihat penderitaan
kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Ya Tuhan, Engkau memberi kami telinga untuk mendengar semua suara, bukan hanya suara yang merdu dan indah, tapi juga suara rintihan, keluh kesah, bahkan teriakan minta tolong. Engkau memberi kami mata untuk dapat melihat semua yang ada, bukan hanya pemandangan yang menarik hati, tapi juga peristiwa yang memilukan, menyayat hati, bahkan mencekam. Tetapi tidak jarang kami menutup telinga dan mata kami, seolah tak mau tahu dan pergi meninggalkan semua itu. Padahal sesungguhnya saat itu justru seharusnya kami memberi diri. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Wajahmu makin pucat karena darah sudah habis mengucur. Bahkan mungkin keringat sudah tidak lagi bisa keluar karena sudah menipis jumlah cairan dalam tubuh. Apalah artinya cucukan anggur asam untuk tubuhmu yang mengalami dehidrasi tingkat tinggi. 3 jam engkau tergantung di kayu salib. Tubuhmu seakan dibakar oleh panasnya terik matahari. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, lirihku dengar setiap kata yang Kau ucapkan saat Kau tergantung di salib itu. Telah sembelih.
dulu. Hemat. Ilahi. Ilahi. Masa bertani. Ya, Dad. Malam dielakkannya ada tengah hari, dan di bukit Golgota ia pun disalib, menderita 3 jam. Ada yang menghujat, matahari pun kelam dan menutup muka. Pukul 3 yang sepi, Yesus hampir mati, berseru Eli, Eli, lama sabachthani, lalu putus nyawanya, dan di bait suci tabir koyak terbelah, ada gempa bumi. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd
to see two men condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with the footsteps the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King, and he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with the footsteps the scorn of those who cried out for his head. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King, and he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King, and he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus untuk bersama-sama kita merenungkan firman-Nya di dalam merefleksikan, mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami boleh memandang akan Engkau yang dalam kesendirian terpaku di kayu salib
dalam penderitaan dan kesengsaraan, bahkan di puncak, kami Kau perkenankan untuk merenungkannya, menghayatinya. Biarlah kami boleh memetik hikmat untuk kehidupan kami yang Kau utus di tengah-tengah dunia ini. Dalam penerangan Roh-Mu yang kudus berfirmanlah. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan mati bagi kami berdoa. Amin. Kita akan mendasarkan perenungan kita pada firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dari kitab Injil Yohanes, pasal 19 ayat 28 sampai 42. Demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, maka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yesus dari Arimatia. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu.
kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menghayati kematian Tuhan. Saat ini kita mengangkat sebuah tema, saat sedih, saat semua meninggalkannya. Saya mencoba untuk memahami tema ini, diarahkan kepada Yesus yang sedih, yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan keadaan itu, dengan situasi itu? Semakin marahkah Yesus? Semakin jengkelkah? Mau balas dendamkah Yesus? Atau apa yang terjadi ketika kemudian orang meninggalkannya? Ketika ia ditekan, diliputi kepedihan yang luar biasa, kesengsaraan yang menekannya. Banyak hal lain dan bahkan di depan tadi barangkali kita telah bersama-sama tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Namun saya akan mengawali justru dalam keadaan yang seperti itulah nampaknya Yesus tetap melanjutkan menyatakan warisan. Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes melalui bacaan Injil kita tadi. Namun saya akan sedikit mengajak melihat setidak-tidaknya apa yang dikemukakan Lukas dalam pasal 23 ayat yang ke-43. Di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, masih mau meminta kepada Bapa untuk mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itu tidak cukup. Yesus masih memiliki kepedulian, Yesus masih menyatakan kepekaannya di tengah-tengah penderitaan ketika orang menghujat dan yang lain berseru kepadanya, "Ingatlah aku." Maka kata Yesus di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Semakin jauh, namun justru Yesus lebih hendak menyatakan bagaimana ia betul-betul hadir sebagai yang kuasa, yang memiliki kekuatan, namun juga yang tetap menyatakan karunia, anugerah. Bahkan dalam kesaksian Yohanes ketika Yesus akan wafat,
kita mencatat setidak-tidaknya ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, melengkapi apa yang tadi saya kemukakan, Yesus mengatakan, "Aku haus," pada ayat yang ke-28. Adalah sebuah pernyataan dari salib, yang hal itu tidak ada di dalam kitab-kitab sinoptik yang lain atau kitab Injil yang lain. Apa yang dikemukakan di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22, Mazmur 22 ayat yang ke-16. Di sana hendak menyatakan bahwa Yesus di dalam keberadaannya tetap memiliki kuasa, menguasai segala yang terjadi. Termasuk apa? Anggur asam. Bapak Ibu sekalian, anggur asam biasanya diminum orang Romawi pada saat mereka kepanasan atau pada saat mereka hadir di dalam kelelahan untuk menyegarkan. Tetapi ketika Yesus mengungkapkan hal itu, "Aku haus," dan orang menawarkan yang seperti itu untuk menunjukkan realitas, sebuah kenyataan betapa Yesus sungguh mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Kehadirannya dalam menyambut tanggung jawab, kehadirannya untuk menjadi raja, ia melangkah sampai pada puncak penderitaannya. Kehadirannya untuk menyatakan keselamatan bagi dunia tidak bisa dilepaskan dari realitas penderitaan yang luar biasa. Oleh karenanya, setelah Yesus merasakan hal yang demikian, bukan mengumbar kejengkelan atas situasi yang dalam kesendiriannya, tetapi Yesus melanjutkan, justru mengungkapkan, "Sudah selesai." Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Markus menyaksikan apa yang dikemukakan Yesus dengan ungkapan "sudah selesai" merupakan sebuah seruan yang keras. Sudah selesai. Kalau kuat, barangkali ungkapannya seperti itu. Saudara, ini ungkapan apa? Artinya apakah sebuah ungkapan Yesus sudah akan wafat, akan mengalami kematian? Ungkapan ini hendak mengisyaratkan di dalam adegan yang singkat itu, Yesus hendak mengungkapkan rencana ungkapan kasih Allah bagi manusia telah mencapai tujuannya. Seruan ini adalah seruan kemenangan. Sudah selesai. Memiliki 2 hal. Akhir karya Yesus di dunia. Yang kedua, pemenuhan atas pengutusan Yesus. Kehadirannya sebagai yang diutus, gini sudah penuh, gini sudah selesai. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, ketika Yesus sudah mengakhiri karyanya dan mengatakan sudah selesai, sebuah seruan kemenangan dinyatakan dan telah memenuhkan apa yang harus dipenuhi dengan kehadirannya. Maka kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya
nyawa atau pneuma bukan untuk diartikan atau dimaksudkan roh ibu bapak dan saudara, melainkan kehidupan Yesus. Di sini Yohanes ingin menyampaikan bahwa hidup Yesus bukan diambil daripadanya. Ketika Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, hendak menggambarkan bukan seperti ketika kita mati, ketika kita tidak lagi di dunia ini dipanggil oleh Tuhan, hidup kita diambilnya, bukan seperti itu. Inilah yang hendak disaksikan Yohanes, bahwa Yesus menundukkan kepalanya, menyatakan hormat dan menyerahkan kehidupannya yang telah menanggung derita, yang telah berkarya untuk keselamatan dunia, gini telah berakhir. Oleh karena ia menyerahkan kepada Bapa, kepada Allah, bukan diambil. Seperti halnya saudara-saudara, Yesus pernah menyampaikan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Ia menyampaikan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi bukan karena disalibkan, bukan karena tindakan manusia sehingga Yesus mati, sehingga Yesus kehilangan hidupnya, bukan. Tetapi karena melaksanakan karya, karena melaksanakan tanggung jawab, karena melaksanakan perutusan, maka begitu selesai, Yesus menyerahkan kembali kepada Bapa, kepada Allah. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah ibu bapak dan saudara-saudara, tahta Yesus Sang Raja. Ia yang wafat dengan penuh martabat. Ia yang hadir sebagai Raja. Ibu bapak dan saudara-saudara, apakah hanya terkait dengan pernyataan pentahtaan Yesus, dengan ungkapan-ungkapan yang menyatakan bagaimana Yesus dalam penderitaannya sampai pada kemenangannya dan menyatakan hormat kepada Bapa, serta menyatakan berbagai karunia. Ibu bapak dan saudara, masih ada yang lain. Dan ini seringkali kita pahami sebagai sebuah penyataan untuk memperhatikan apakah Yesus sudah wafat, yaitu ketika lambung Tuhan Yesus ditikam, ditombak. Tetapi Yohanes hendak menerangkan, Yohanes hendak memberikan makna teologis, Yohanes hendak memberitakan warisan berkat di balik kematian itu. Segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tanda terkait dengan perjamuan kudus. Tetapi segera mengalir, segera hadir darah dan air. Saudara, air melambangkan roh. Dan ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-39. Pernah dikemukakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air yang keluar dari tubuh Kristus adalah air yang hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh inilah yang dicurahkan. Air juga menggambarkan karunia atau melambangkan karunia anugerah kehidupan Allah. Wahyu yang dianugerahkan. Dalam pasal 4 ayat yang ke-10 kita bisa memahami di sana, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan Samaria yang menimba air. Inilah anugerah melalui Yesus yang dilambangkan air sebagai karunia Allah kepada orang yang percaya. Air. Dan berikutnya saudara-saudara, darah. Darah yang mengalir dari tubuh Kristus yang disalib hendak memberikan gambaran berbagai macam-macam anugerah kematian Yesus yang mengalir dari salib. Tentu anugerah ini bukan sekedar mengalir, tetapi hendak memberikan kehidupan, hendak memberikan kekuatan, hendak memberikan kesegaran. Barangkali gambaran sederhana kita bisa dapatkan ketika ibu bapa seperti gereja kita juga melakukan donor darah. Bagaimana darah itu yang diberikan kepada saudara-saudara kita melalui transfusi darah sehingga mereka memperoleh kekuatan kehidupan. Itu hadir dari berbagai macam anugerah. Sama seperti darah Kristus yang mengalirkan dari salib itu anugerah-anugerah kepada orang-orang, kepada manusia. Seperti tadi telah diungkapkan, mereka yang turut disalibkan, orang-orang yang ada di situ beroleh pengampunan, beroleh firdaus. Dan kita melalui penghayatan akan kematiannya, kita dihadapkan pada ungkapan kemenangan dengan apa yang Yesus katakan, sudah selesai. Kita juga disiapkan bahwa Yesus pun mengalami sebuah penderitaan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita barangkali tidak jauh berbeda pada saat ini. Namun kematian Yesus hendak mengajar, mendorong kita dalam situasi yang sulit ini. Dalam pandemi berikut dampak-dampaknya yang amat berat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kita diajak untuk memandang salibnya bersama dalam kehidupan yang sudah mulai berproses. Kita sudah mulai merasakan berkat Tuhan, bagaimana vaksinasi itu boleh berproses melalui vaksin yang sudah mulai dimasukkan dalam tubuh manusia. Karya anugerahnya menyertai proses perjalanan kita di tengah-tengah kesulitan. Bersama kematian Kristus di kayu salib, berbicara dan menyatakan kuasa, kemenangan, serta karunia-Nya. Dia tidak menyikapi
menggumuli kesendiriannya, kepedihannya tidak berhenti di sana. Justru menyatakan karya, menyatakan kemenangan, menyatakan karunia. Kasih karunia Allah dalam kematian Kristus menyadarkan kita, menyadarkan saudara dan saya, seperti kata Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 15. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Belajar, memperhatikan, memetik hikmat di balik kematiannya. Biarlah di tengah-tengah situasi yang berat ini, kita boleh meneladani Kristus. Dalam kematiannya masih mewariskan, menyatakan anugerah, kemenangan. Barangkali kalau saya boleh gambarkan, keberadaan itu yang pantas kita terus teladani. Seperti sebuah air di dalam ceret yang sudah panas sampai di leher. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita mendengar nyanyian dalam kematiannya. Yesus Kristus Tuhan tetap memberkati saudara dan saya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, kita nyatakan syafaat kita, dan kita awali dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dipersilahkan duduk, marilah kita menyatakan syafaat kita di dalam doa. Allah yang penuh kasih, di balik kematian yang terjadi atasmu ya Yesus, dengan wafatmu Engkau tetap menghadirkan kasih karunia, kuat kuasa, serta menyatakan realitas penderitaan yang harus Engkau tanggung. Kepadamu ya Tuhan, di kayu salib tubuhmu mengalirkan karunia kehidupan. Dengan darahmu Engkau memberikan berbagai anugerah, yang utama adalah Roh. Kami mengucap syukur. Hal itu menuntun dan mengajar kami di tengah-tengah kehidupan kami dengan berbagai tekanan, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai penderitaan. Oh Tuhan, jauh dari apa yang Engkau nyatakan. Sering kami hadir di dalam kekesalan, bahkan tidak jarang memiliki hati yang ingin membalas ketidakbaikan.
Kepedulian kami sering kandas. Ya Allah, anugerah kehidupan yang telah Engkau karuniakan sungguh sering terlewatkan. Ampunilah kami. Biarlah dengan hikmat di balik kematian yang Engkau nyatakan, kami boleh tetap menyatakan kehidupan, kami boleh kembali melangkah, mensyukuri karunia yang Kau nyatakan. Bahkan kami terus boleh menjadikan hidup kami ungkapan syukur bagimu. Kami tetap boleh menyatakan syukur kami dalam segala hal. Dalam berbagai tekanan apapun, walau kadang sungguh sangat mencekik, biarlah kami tetap boleh mengungkapkan nyanyian bagi Tuhan. Kepedulian yang menyapa damai sejahtera bagi sesama. Terberitakannya Injil Tuhan. Ya Allah, kepadamu kami berdoa. Biarlah kerinduan kami akan hal itu juga boleh Tuhan anugerahkan dalam langkah dan harapan atas umat-Mu di negeri ini. Seiring dengan berbagai agenda program kegiatan untuk menyikapi pandemi dengan segala permasalahannya, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya, komunitas-komunitas di tengah-tengah masyarakat negeri ini. Sungguh boleh menjadi tindakan, ungkapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Engkau, meski dalam penderitaanmu, tetap berkenan turun, memandang ke bawah, menganugerahkan karunia, menganugerahkan berkat kasih Tuhan. Kami juga demikian. Sempurnakanlah syafaat kami ini dalam Yesus yang kini kami rayakan dan yang telah menganugerahkan hikmat di balik kematian, di balik wafat-Mu, ya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Saatnya memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada yang segala berkat rohani di dalam surga.
salam di dalam kasih Allah telah memilih kita sebelum dunia dipakainya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang berjala. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kasih-Mu agung dan mulia. Kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Allah, agar berguna bagi perwartaan kasih dan karya keselamatan-Mu bagi dunia. Demi Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saat sedih tak terberi, air mata
Dengan hikmat-Nya, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jangan pernah meninggalkan Yesus karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam suka maupun duka, kami akan setia menghadirkan Yesus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selamanya. bersama berkat-Nya terimalah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.